jubata arus bertungkat kadat jalai ngubasa bepegai ke petaka au kus semangat. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mampir ke channel Jejak Sejarah. Di video kali ini saya akan membagikan cerita tentang sejarah Julud Buat. Namun sebelum saya ke ceritanya, saya mau minta dukungan dari kawan-kawan untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian lainnya supaya mereka tahu apa yang kalian pelajari pada hari ini. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jejak Sejarah. Oke, di video kali ini sebelum saya ke ceritanya, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa tujuan dari kawan-kawan ke tempat ini. Nah, jadi ini adalah lokasi Julud Buat, di mana lokasi Julud Buat ini merupakan salah satu lokasi sejarah yang ada di SP2 Desa Mabuh Permai, Kecamatan Belitang, Kabupaten Skadau. Jadi ini adalah anggota TBBR bersama dengan anggota Sanggar Lesung Selutam itu berkunjung ke lokasi ini. Nah, lokasi Julud Buat ini tidak jauh dari pemukiman warga. Tujuan kita ke sini adalah ingin belajar tentang sejarah Julud Buat ini tadi. Nah, jadi sekaligus kita juga membersihkan tempat ini, kemudian kita juga melakukan sebuah ritual, yaitu doa ya. Jadi bukan seperti yang mungkin beredar di luar bahwa ada penyembahan beralat dan segala macam, itu tidak ada. Yang jelas di sini kami hanya melakukan kegiatan ritual berdoa menurut orang Dayak, secara khusus Dayak Moalang. Nah, jadi ini adalah cara kita berdoa dengan cara orang Dayak. Kita bawa segala ayam, pinang, sirih, dan perlengkapan lainnya. Itu merupakan salah satu ucapan syukur kita terhadap petaka ataupun kepada Tuhan. Nah, jadi kita melakukan ritual besampang atau bepadah atau bepinta, atau dalam bahasa Indonesianya adalah berdoa. Nah, tapi dengan tata cara suku Dayak tadi, terkhususnya Dayak Moalang yang dari Desa Mabuh Permai. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan ceritanya. Jadi cerita Julud Buat ini dulunya itu diceritakan ada beberapa hal yang saya rangkum, yang saya dapat dari orang-orang tua maupun pemilik daripada ahli waris ini ya. Jadi nama pemilik Julud Buat ini adalah Uyut Mengau. Jadi Uyut Mengau ini pemilik aslinya. Itu saya tidak tahu sudah keturunan ke berapa, itu mungkin bukan lagi disebut dengan Puyang Jagang kata kami, tapi ke atasnya lagi ya. Karena umur tempayan ini udah ratusan tahun ya. Tetapi saya masih menemukan nama pemilik aslinya. Nah, nama pemilik Julud Buat adalah Uyut Mengau. Uyut Mengau merupakan seorang yang memiliki harta ataupun bisa disebut dengan pada masa beliau itu orang kaya. Nah, jadi sehingga harta dibuatlah tempat khusus yang sekarang dikenal dengan Julud Buat. Nah, jadi saking banyak hartanya itu disimpan di sebuah pasah ya. Pasah itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah gudang ataupun tempat penyimpanan. Nah, disitulah beliau menaruhnya. Nah, di lokasi yang saat ini kita lihat itu dulunya pasah ya. Kemudian menurut cerita, Julud Buat merupakan nama lain dari kata pasah karena ada dua tempayan yang memiliki cerita mistis. Nama tempayan tersebut adalah tempayan yang laki-laki bernama Bujang Tawang dan tempayan yang perempuan bernama Darariung. Nah, jadi dua tempayan di sini itu ada dua tempayan sebetulnya. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, nama lain daripada kata Darariung ataupun Bujang Tawang itu adalah nama roh yang menjaga tempat ini ataupun yang diam di dalam tempayan ini tadi. Itu menurut cerita orang-orang tua yang saya temui. Bahkan saya juga bertanya kepada
ahli warisnya. Nah, kemudian saya lanjutkan, ini hanya cerita singkatnya saja ya. Jadi Bujang Tawang dan Darariong adalah roh leluhur yang menjaga kedua tempayan tersebut. Saat ini hanya tinggal satu tempayan, yaitu tempayan Darariong. Ya, yang kita lihat pada saat ini itu adalah tempayan Darariong. Nah, saat ini hanya tersisa satu tempayan, yaitu Darariong. Sementara tempayan Bujang Tawang itu sudah pecah ya. Menurut cerita dari beberapa petua, bahwa tempayan Bujang Tawang dulunya mau dicuri dan mau dijual. Jadi dulu ada dua tempayan ya berdekatan. Jadi yang laki-laki ini dicuri, mau dijual, itu ceritanya. Kemudian saat tempayan Bujang Tawang mau dicuri dan dibawa ya, itu tidak jauh lokasinya. Itu pernah juga mereka sebutkan dengan saya, itu namanya Bukit Duna ya lokasinya. Itu tidak jauh. Lalu terdengarlah suara yang memanggil nama Darariong ya. Suara itu keluar dari dalam tempayan itu. Tempayan yang laki-laki yang mereka bawa, yang mereka gendong tadi. Itu keluar memanggil nama Darariong. Selang beberapa saat kemudian terdengar juga suara dari tempayan yang memanggil nama Bujang Tawang. Nah, jadi tempayan yang perempuan ini juga berteriak manggil nama Bujang Tawang karena mereka sudah terpisah ya pada saat itu, karena mau dijual yang tempayan laki-lakinya. Nah, dari sinilah orang-orang mengetahui bahwa nama tempayan tersebut adalah Darariong dan tempayan Bujang Tawang. Nah, cuma sampai saat ini tempayan Bujang Tawang sudah tidak ada lagi karena sudah pecah, dan pecahannya pun tidak ditemukan. Tetapi lokasi pecahnya itu belum tahu tepatnya di mana, tetapi di sekitaran Bukit Duna. Itu kurang lebih 2 km dari tempat ini ataupun lokasi julid buat ini. Nah, ada juga cerita lain yang mengatakan bahwa di dalam tempayan Darariong ini ada seekor emplasik putih ya, ikan. Jadi ada ikan emplasik putih yang tidak semua orang bisa melihatnya. Ya, ini menurut informasi dari beberapa orang yang saya tanyakan, orang tua tentunya, termasuk dengan ahli warisnya. Nah, jadi ada ikan emplasik putih dulunya. Kalau dulu sering terlihat, tapi sekarang udah mulai tidak terlihat, mungkin karena faktor tidak terjaga dan tidak terawat ya. Dulu orang tidak berani berkunjung ke tempat ini. Tapi setelah adanya organisasi TBBR, dan organisasi TBBR berinisiatif untuk merawat dan menjaga tempat ini, dan akan dilestarikan kepada anak cucu kita berikutnya. Jadi kita bertemu langsung dengan ahli warisnya ataupun pemilik daripada lokasi ini tadi, dan kita minta supaya ini dijaga. Akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkannya ke TBBR untuk dijaga dan dilestarikan. Nah, ini mungkin ini yang kita lihat pada saat ini adalah kunjungan video yang maksudnya kunjungan kita yang ke sekian kalinya. Jadi kunjungan pertamanya dulu ada saya buat video, cuma karena HP saya pada saat itu sudah rusak, jadi dokumentasinya tidak ada lagi. Saya hanya memiliki ceritanya saja. Nah, jadi ini adalah kunjungan yang kesekian kalinya. Nah, jadi semenjak TBBR merawat tempat ini, itu udah mulai kita mengenal ini lagi. Akhirnya saya angkat cerita ini ataupun saya angkat sejarah ini untuk menjadi catatan sejarah di khususnya di desa SP2, desa Mawuh Permai, Kecamatan Lintang, Kabupaten Sekadau. Nah, jadi saya buatlah cerita dan saya buatlah sebuah video supaya nanti bisa ditonton oleh kawan-kawan yang ingin tahu tentang sejarah yang ada di SP2. Nah, sebetulnya ada banyak sejarah, tapi saya mulai dulu dari sejarah julid buat. Nah, jadi itu sejarah singkatnya. Nanti mungkin kawan-kawan yang pengen tahu tentang sejarah julid buat ini lebih dalam lagi, nanti kawan-kawan boleh komen. Kemudian kawan-kawan nanti boleh follow Instagram saya dan juga follow TikTok saya. Nanti saya akan follow balik. Nanti kawan-kawan boleh DM di Instagram saya, ataupun nanti saya akan taruh link WA saya di situ di kolom deskripsi ya. Jadi mohon dukungan dari kawan-kawan untuk channel ini
Jangan lupa kawan-kawan share ke teman-teman kalian lainnya supaya mereka juga tahu dan mereka juga belajar tentang sejarah. Nah, itulah tujuan kita ke sini untuk mengenal sejarah lebih jauh lagi, terkhusus untuk sejarah Julud Buat. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan. Mungkin di video kali ini banyak yang tidak jelas tentang ceritanya karena memang saya cerita tentang singkatnya saja ya. Saya tidak cerita detailnya karena kalau saya cerita detailnya itu sangat panjang sekali ya kawan-kawan. Mungkin butuh waktu yang lama. Jadi nanti tergantung dari kawan-kawan. Kalau memang kawan-kawan setuju semua ataupun nanti kawan-kawan banyak komen minta bahwa dilanjutkan videonya, saya akan lanjutkan lagi video di berikutnya mengenai tentang sejarah Julud Buat ini tadi. Mungkin sampai di situ kawan-kawan. Saya ucapkan adil katalino, baciramin kak saruga, basengat kak jubata, arus arus arus, betungkat ngadat, berjalai ngobasa, bepegai ke petaka, au kus mengat. Selamat menyaksikan dan terima kasih kepada kawan-kawan. Salam.